Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-41. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham WG. Saham WG hari ini tutup di harga 192 minus 2,05%, di mana dia masih tertahan di atas PBL-nya di harga 186. Tetapi di chart di sini sudah menunjukkan ada dua red arrow dan satu red triangle, artinya bahwa saham ini kalau misalkan masih dipegang boleh dijual. Tetapi teman-teman bisa pasang stop loss ya jika dia turun di bawah 186. Selama dia masih berada di atas 186, teman-teman boleh hold dulu. Atau bagi teman-teman yang belum punya barang, saya lebih rekomendasikan kalau dia naik di atas 199 baru teman-teman boleh melakukan pembelian dengan target kenaikan menuju ke PBH-nya di harga 226. Kemudian berikutnya akan kita ulas adalah saham PTPP. Saham PTPP hari ini tutup di harga 990 minus 2,9%, di mana harga penutupan hari ini tepat berada di gold line-nya. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, pastikan bahwa dia masih berada di atas 990 dulu. Kalau misalkan dia besok open dan turun di bawah 990, teman-teman boleh tunggu di sekitaran area 920 yang mana itu sekarang menjadi supportnya. Tetapi bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh pasang trailing stop di harga 956 yang mana itu adalah gray line-nya. Berikutnya akan kita ulas adalah saham BJBR. Saham BJBR hari ini kembali pantul di atas PBH-nya 815, dia kembali naik di 875 dan telah berhasil melewati 40 hari rata-rata tertinggi di harga 870, sehingga BJBR berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan. Teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus hingga menuju TP3 di harga terdekatnya 900. Bagi teman-teman yang belum punya barang, saya masih kasih kesempatan teman-teman untuk masuk, asalkan teman-teman harus ketat pasang stop loss dengan menggunakan 870 sebagai support barunya. Dengan target kenaikan ke 900, maka teman-teman bisa memperhitungkan sendiri risk and rewardnya. 875 kalau teman-teman cut loss di 865 ada 10 poin, tetapi kalau misalkan dia berhasil naik ke 900 maka ada 25 poin lagi, sehingga risk and rewardnya lebih besar rewardnya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBTN. Saham BBTN hari ini ditutup di 1225, di mana dia telah turun di bawah PBH-nya dan sekarang dia sedang menguji white line di 1220. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy di 1220 sampai 1265. Itu range buy yang paling aman, dengan batasan stop loss jika dia turun di bawah 1220. Teman-teman bisa gunakan 12 tick di bawah 1220, atau teman-teman bisa gunakan gray line di 1158 sebagai batasan untuk cut loss. Dengan target kenaikan kita menuju ke PBH-nya di harga 1295. Saham berikutnya yang akan kita ulas adalah saham BNGA. Saham BNGA hari ini berusaha untuk menembus PBH di 775 namun gagal, dan dia juga tertahan di bawah gray line-nya di 750.
Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, lebih rekomendasi ketika dia berhasil tembus PBH-nya di 775, baru teman-teman boleh beli dengan target menuju ke 830. Tetapi apakah di harga sekarang tidak boleh beli? Boleh, tidak masalah. Tetapi teman-teman bisa pastikan bahwa selama dia masih berada di range 745 ke bawah, dia akan terus bergerak sideways. Jadi kalau teman-teman mau tanya berapa range buy untuk saham ini, di 720 sampai 745. Itu range buy yang paling aman. Dan teman-teman bisa cut loss jika dia turun di bawah 720. Tetapi kalau teman-teman ingin jauh lebih aman, maka pastikan dulu dia menembus PBH-nya di harga 775. Saham berikutnya akan kita ulas adalah salah satu saham fenomenal karena news, yaitu saham BRIS. Isu merger, akhirnya saham BRIS bisa naik tinggi dalam beberapa hari terakhir ini. Dan hari ini dia closing di 452 atau naik 14,14%. Target selanjutnya menuju berapa? Target selanjutnya dia akan menuju ke 494 yang mana itu adalah TP3-nya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah beli di pucuk, maka teman-teman bisa pasang trailing stop ya. Teman-teman bisa atur sendiri berapa persentase teman-teman untuk melakukan trailing stop. Bisa 3% dari harga closing 452 atau teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan berapa besar yang bisa teman-teman terima gitu. Baik risk maupun rewardnya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu ya. Karena saham ini sudah naik cukup tinggi dan jarak menuju ke TP3 juga lumayan. Tetapi jarak dari 452 menuju ke supportnya itu di 402 itu jauh sekali. Ada kurang lebih 50 poin penurunan. Sehingga kalau teman-teman tidak cepat pasang stop loss, maka teman-teman bisa dapatkan kerugian yang jauh lebih besar. Tetapi kalau ada yang mau beli, ya silakan. Disclaimer on, teman-teman silakan beli. Keputusan di tangan teman-teman sendiri. Saya cuma kasih tahu panduan, saya cuma kasih tahu petanya bahwa kalau dia gagal bertahan di 452, maka dia akan berpeluang untuk menuju kembali ke 402, yang mana itu adalah gray line-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Inco. Saham Inco kemarin telah berhasil tembus di atas PBH-nya 3060 dan hari ini dia sepertinya malu-malu ya untuk terus naik menuju ke gray line-nya di 3212. Tetapi bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya sangat rekomendasikan selama dia masih berada di atas 3060. Apalagi sekarang dia masih closing di atas gold line-nya di 3130. Sehingga saham Inco masih boleh teman-teman beli dan teman-teman bisa batasi stop loss jika dia turun di bawah 3060. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham PTBA. Saham PTBA masih bergerak sideways di mana dia masih berada di atas PBL-nya di 2000 sehingga PTBA masih aman ya. Mungkin setelah tanggal 10 Juli pembagian dividennya saham PTBA bisa naik kembali menuju ke harga tertingginya yaitu di 2510 yang mana itu sekarang adalah resisten kuatnya. Teman-teman boleh beli saham ini, boleh kumpul saham ini selama dia masih berada di atas harga 2000. Teman-teman boleh cicil buy dengan target kenaikan terdekat menuju ke 2090 dan target akhir kita menuju ke 2510. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Bull. Saham Bull setelah bergerak rally beberapa hari belakangan, dia kemudian bergerak sideways kurang lebih sudah 5 hari. Dia tertahan di atas white line di 298. Dan bagi teman-teman yang belum punya barang, saya masih rekomendasikan teman-teman untuk beli dengan range buy 298 sampai 304.
teman-teman boleh cut loss jika dia turun di bawah 298, ya bisa pasang 1-2 tick atau teman-teman bisa gunakan 286, ada gray line di situ sebagai titik untuk cut loss. Tetapi bagi teman-teman yang ingin lebih valid bahwa bull ini tidak bergerak sideways, teman-teman boleh beli saat dia break dulu di 308 yang mana itu adalah gold line-nya. Target selanjutnya bull kemana? Target bull selanjutnya menuju ke 334 yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertinggi sekaligus itu adalah PBH-nya. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini di part yang ke-41 adalah saham Antam. Saham Antam telah menembus PBH-nya. Tadi sempat naik tinggi namun closingnya gagal. Dia tidak berhasil menembus gray line akhirnya di 676. Dia kembali ditutup di 650. Tetapi closing hari ini cukup menarik karena dia masih tertahan di atas PBH-nya di 645. Sehingga hemat saya saham Antam ini masih menarik. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini saya kasih kesempatan untuk membeli dengan range buy di 640 sampai dengan 650. Jadi cukup tipis. Dan teman-teman bisa cut loss jika dia turun di bawah 640. Sekian review saham part 41. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit maupun di Instagram. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share agar channel ini terus berkembang, terus berbagi informasi-informasi yang menarik setiap harinya. Dan tentunya sampai jumpa dan semoga membantu.